Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Bersama dengan Ibu Nasrawati. Pada video ini, Ibu akan memberikan penguatan materi mata pelajaran akidah akhlak yaitu tentang adab salat dan berzikir. Simak video ini ya sampai akhir. Semangat belajar. Mari bertafakur. Salat merupakan ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim. Salat merupakan manifestasi keimanan seseorang dan ibadah yang sangat mulia. Pada saat melaksanakan ibadah salat, tidak ada perbedaan antara muslim kaya maupun miskin, rupawan ataupun tidak. Semua memiliki derajat ketundukan dan kepasrahan yang sama kepada Allah. Pada saat itu, seorang muslim menghadap Allah dengan ketundukan tubuh dari hatinya. Maka, sudah sepatutnya setiap muslim mempersiapkan jasmani dan rohaninya dengan baik agar dapat berkonsentrasi atau khusyuk dalam mendirikan salat dengan sempurna. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengetahuan dan pengamalan adab salat beserta zikir sebagai wujud mengingat dan berdoa kepada Allah. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari cermati gambar berikut ini. Cermatilah dan buatlah komentar dan pertanyaan tentang kisah yang kalian amati. Apa yang sedang dilakukan oleh orang yang digambar tersebut? Bagaimana cara melaksanakan salat dengan khusyuk? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Salat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholah yang memiliki arti doa. Adapun pengertian salat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, salat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur pengejawantah perintah Allah. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan salat. Menurut hadits Nabi, salat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah merobohkan agama. Salat diperintahkan untuk didirikan oleh semua muslim karena menurut surah Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berikut ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Salat merupakan amal yang dihisab paling awal pada yaumul hisab. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun jika nilai salatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Allah mewajibkan kepada setiap muslim salat 5 waktu dalam sehari semalam, yang sudah ditentukan waktunya. Salat 5 waktu terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Salat pada hakikat adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah salat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap salat hanyalah rutinitas belaka, sehingga salatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan salat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemunkaran. Sehingga di antara masalah bangsa ini adalah banyak orang yang salat, tapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi. Nauzubillahi. Lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan salatnya? Bagaimanakah salatnya?
Marilah kita agungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Baik, kita bahas adab salat yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam salat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh salat dan zikir. Maka, salat dan zikir yang tidak diiringi dengan kehusyuan, ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam salat atau zikir di luar salat yang diucapkan. Tidak hanya itu, seorang yang salat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menepati maksud dan tujuan dari lafal salat dan zikir yang diucapkan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kehusyuan, anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula seperti prajurit taat pada komandannya. Baik, adab salat yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. baik, adab salat yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, adab salat yang ketiga adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu salat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan salat." Maksudnya, berazanlah lalu kita melaksanakan salat dan menikmati salat. Allah berfirman yang artinya, maka celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang salat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan bahwa lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah melewatkan waktu salat. Selanjutnya, adab salat yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat salat dari najis yang ada. Salah satu syarat sah dari salat adalah seseorang harus dalam keadaan suci atau bersih dari hadas dan najis. Karena itu, kita harus senantiasa memastikan bahwa diri kita sudah bersih dari hadas dan najis. Karena ini menjadi syarat sah dari salat yang kita kerjakan. Adab salat yang kelima yaitu menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kehusyuan salat. Termasuk dalam penggunaan sajadah, pemilihan motif atau gambar sajadah. Hendaknya berhati-hati, hindari memakai sajadah bergambar, karena hal ini berpotensi mengganggu pikiran atau imajinasi kita saat salat. Adab salat yang keenam adalah memakai pakaian terbaik. Saat panggilan salat telah tiba, hendaknya kita memakai pakaian terbaik kita, yang rapi, santun, harum semerbak baik laki-laki dan menutup aurat secara sempurna bagi perempuan. Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Selanjutnya, adab salat yang ketujuh adalah menyesal serta bersedih. Dalam melaksanakan salat, kita hadirkan perasaan takut dan sedih kepada Allah. Dengan mengingat berbagai dosa yang pernah kita lakukan dan kita menyesali semua itu, maka ini akan membuat salat kita lebih terasa khusyuk. Dalam salat, kita juga hadirkan perasaan sedih bahwa seakan-akan ini adalah salat terakhir kita di dunia. Sehingga dengan cara ini, kita bisa lebih berkonsentrasi mengingat penuh kepada Allah semata. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Salat itu tidak mudah kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Ayat 46-nya. Cara pertama, kalau Anda ingin khusyuk dalam salat, rasakan saat akan salat bahwa Anda akan berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah. Bagaimana merasakan menghadap Allah? Gini cara gambarannya. 1. Quran surah ke-7 ayat 31.
Hai anak cucu Adam, ketika mendengar panggilan dari masjid, Anda akan menghadap, maka kenakan pakaian terbaikmu. Kedua, Quran surah kelima ayat yang ke-6. Hai orang-orang beriman, kalau ingin salat, sempurnakan wudunya. Sempurnakan wudunya. Jangan asal wudu, jauhi sembarangan wudu, kata Quran. Kalau Anda ingin khusus salatnya, sempurnakan wudu dengan baik. Tiga, ini yang paling penting. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan rasakanlah, barangkali itu adalah salat terakhir yang Anda kerjakan. Mungkin dalam salat itu Anda akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta kita salat, apa tujuan utamanya? Anda dipanggil salat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa mesti salat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda salat, Allah tidak butuh dengan salat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Yang butuh kita. Saya minta kamu salat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya, yang punya kebahagiaan saya, yang punya kekayaan saya, yang punya ketinggian saya, yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya? Saya berikan kepada wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Banyak sekali hikmah yang didapatkan dari salat, antara lain, sebagai berikut. 1. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. 2. Menjadikan hati tenang, karena salat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. 3. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. 4. Menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. 5. Salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Salat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya kita akan membahas apa itu zikir dan bagaimana adab berzikir. Tetap semangat ya! Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketenteraman yang sejati kecuali dengan mengingat Allah. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut-nyebut asma Allah, yakni berzikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah. Adapun pengertian zikir di sini tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata, akan tetapi yang dimaksud dengan zikir di sini adalah segala gerak baik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah dan senantiasa mengingat Allah. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut-nyebut asma Allah, yakni berzikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah. Adapun pengertian zikir di sini tidak hanya terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata, akan tetapi yang dimaksud dengan zikir di sini adalah segala gerak baik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah dan senantiasa mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Upaya untuk bertobat, tafakur, menuntut ilmu, mencari rezeki dengan cara niat yang baik juga bagian dari zikir. Intinya, segala sesuatu yang dilakukan dalam upaya untuk bertakarub kepada Allah.
Oleh karenanya, berzikir akan membawa pelakunya pada kebaikan demi kebaikan. Dengan berzikir seorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Zikir pun bermanfaat sebagai obat hati akan membentuk pelakunya menjadi pribadi yang arif dan bersahaja. Zikir yang dilakukan seorang muslim haruslah menimbulkan bekas pada hati dan tingkah laku kesehariannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, zikir hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna dan pengaruh bagi pelakunya. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan salat, usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Sehingga ba'da salat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang solih. Sebelum kita, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dari ayat di atas, kita akan paham bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah sesering mungkin. Kita sebagai seorang muslim tentunya tidak asing lagi dengan zikir. Hanya saja, terkadang kita tidak memperhatikan adab berzikir, sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berbekas sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal, zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Sebagaimana firman Allah yang berarti, bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram? Oleh karenanya, perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Adapun adab berzikir diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhlas. Dalam berzikir, kita perlu mengharap ridho Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu. Menghadirkan makna zikir dalam hati, sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Adab yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah dan dengan ketundukan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Namun, dalam salat berjamaah pada aturan tertentu imam tetap harus membaca ayat Al-Quran dengan keras, tetapi tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Adab yang ketiga yaitu berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Adab berzikir yang keempat, yaitu mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Adab yang kelima yaitu duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam salat juga dianjurkan. Adab yang keenam yaitu mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Adab yang ketujuh yaitu memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu, tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Dalam mendekatkan diri kepada Allah, manusia dianjurkan agar selalu berzikir. Amalan ini merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan penghambaan diri pada Allah. Dengan berzikir manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri, apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah atau justru melanggar larangannya. Banyak sekali manfaat zikir yang dapat kita rasakan, antara lain sebagai berikut. 1. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. 5. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada materi ini telah selesai.
Semoga apa yang kita pelajari pada materi ini dapat kita pahami bersama dan yang paling penting dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.